Mengagetkan, ada apa ini tiba-tiba pengacara Brigadir J kembali laporkan Ferdy Sambo dan istrinya. 5 sewaktu perhitungan isi penghuni, akhirnya kami sisir seluruh lokasi di dalam rutan, baik yang di bangunan atas pelafon maupun di gorong-gorong, untuk memastikan yang bersangkutan apakah benar-benar keluar atau masih ada di dalam. Sampai jam 8 kurang, dan juga tim kami juga merender CCTV untuk mencari 20 titik CCTV yang diduga bisa merekam kejadian yang bersangkutan. Dari hasil pemindaian rekaman CCTV itu dari tembok belakang. Meloncat Pak ya? Ya meloncat, jadi yang bersangkutan ini pura-pura membawa tong sampah yang mengelabui petugas bahwa dia bekerja untuk membuang sampah, merasa ada peluang aman, yang bersangkutan memanfaatkan peluang tersebut. Menurut informasi yang napi yang tahanan yang naribu yang melapor sama kita tanyai, pegawai lapas anak menanyai bahwasanya mereka itu lari, ada jeruji pintu itu dirusakkan mereka itu Bapak, kan gitu. Sudah itu satu orang keluar, akhirnya dia masuk keluar, dia mengambil ada kunci di situ, yang jaga polisi tidak ada Bapak. Menurut informasinya polisi tidak ada yang jaga. Dengan sangkaan pasal 340, pasal 338 junto pasal 55 dan pasal 56, ancaman hukuman maksimal hukuman mati seumur hidup atau penjara selama 10 tahun. Di mana mereka merencanakan, walaupun perencanaan mungkin hanya 5 menit, hanya 10 menit, tapi harus direkonstruksi juga. Apakah perencanaan itu di rumah di Duren 3, ataukah perencanaannya berada di rumah Duren Sawit? Karena apa? Unsur perencanaan itu adalah salah satu unsur di dalam 340. Bagaimana jaksa harus membuktikan dan mengancam? Ini yang bisa dilihat dalam berkas perkara. Maka kita tunggu tanggal 26 Desember akhir dari masa jawaban jaksa terhadap berkas perkara, dia bisa memberi petunjuk. Jadi kalaupun nanti kan kita melihat naik waktunya, itu dikembalikan berkas perkaranya, itu semata-mata hanya untuk memperkuat pembuktian dan fakta-fakta hukum yang masih dirasakan secara formal dan hukum, sehingga jaksa pun membuktikan ini harus dituntut hukum. Tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, junto 55 dan 56. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel. Penyidik juga mengundang Komnas HAM. Mengagetkan, ada apa ini tiba-tiba pengacara Brigadir J kembali laporkan Ferdy Sambo dan istrinya. Kuasa hukum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J kembali mendatangi Barreskrim Mabes Polri untuk melaporkan Ferdy Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, terkait laporan palsu ancaman pembunuhan dan dugaan pelecehan seksual. Kami mau melaporkan terkait dengan pembuatan laporan palsu berkaitan dengan pasal 317 dan 318 KUHP Jakto, pasal 55 dan 56 KUHP, kata Kamarudin Simanjuntak di Mabes Polri Jumat. Dia menjelaskan laporannya tersebut berkaitan dengan laporan palsu yang dilayangkan Ferdy Sambo, Polres Jakarta Selatan soal ancaman pembunuhan atau penodongan oleh almarhum Brigadir J. Selain itu, laporan ke Barreskrim juga dilakukan untuk PC karena membuat laporan palsu bahwa dia mengaku sebagai korban pelecehan dan atau kekerasan seksual oleh almarhum Brigadir J. Kedua laporan itu sudah di SP3 oleh Dirtipidum Polri, tetapi masih terus diulang-ulang bahwa mereka korban pelecehan seksual, tambah Kamarudin.
Sementara itu di waktu bersamaan Jumat, penyidik Barreskrim Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap tersangka Putri Cendrawati. Putri tiba di Barreskrim Mabes Polri Jumat sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dengan didampingi tim kuasa hukumnya. Pemeriksaan menjadi yang pertama bagi Putri setelah dia ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat. Putri merupakan tersangka kelima dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Selain Putri, 4 tersangka lain ialah Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, Bribki Rizal, dan Kuat Ma'ruf selaku sopir. Kelima tersangka itu dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun. Akhirnya, Putri Cendrawati istri Ferdy Sambo ungkap motif pembunuhan Brigadir J. Akhirnya Putri Cendrawati, istri Irjen Ferdy Sambo, ungkap motif pembunuhan Brigadir J saat diajukan 80 pernyataan oleh penyidik Barreskrim Polri tetap mengaku sebagai korban pelecehan seksual. Putri Cendrawati telah diperiksa sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat di Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus 2022. Namun, Putri Cendrawati masih menekankan ke penyidik Barreskrim bahwa dirinya merupakan korban kekerasan seksual. Pengakuannya itu tetap merupakan skenario awal yang telah dihentikan oleh Barreskrim Polri. Ibu PC juga menjelaskan dalam pemeriksaan bahwa beliau adalah korban tindakan asusila atau kekerasan seksual dalam perkara ini. Itu dalam BAP disampaikan seperti itu dan keterangan klien kami juga sudah dicatat oleh penyidik dalam BAP tersebut, kata Arman Haris di Barreskrim Polri. Arman juga mengatakan kliennya juga telah menyampaikan soal kejadian di Magelang ke penyidik, sekaligus penjelasan kronologis kejadian yang terjadi di Magelang, katanya. Secara konsisten juga klien kami Ibu PC telah menjawab seluruh pertanyaan dalam BAP terkait termasuk dugaan yang disangkakan kepada Ibu PC. Peran Ibu PC sebagaimana yang disangkakan kepada klien kami berdasarkan klien kami dalam BAP tersebut, dugaan tersebut tidaklah akurat dan telah dijelaskan klien kami secara konstruktif kepada penyidik, katanya. Lebih lanjut, Putri disebut ditanyai penyidik sebanyak 80 pertanyaan. Dia mengatakan Putri akan kembali ke rumahnya di Jalan Saguling, Duren 3, Jakarta Selatan. Sudah balik tadi yang di Saguling. Jelasnya, setelah diperiksa sekitar 12 jam, Barreskrim Polisi tetap akan menggelar rekonstruksi pada 30 Agustus mendatang. Putri Cendrawati diduga masih mengikuti skenario pembunuhan Brigadir Yosua yang dikarang suaminya Ferdy Sambo dan mantan staf ahli Kapolri Fahmi Alamsyah. Selain itu, Putri diduga mengajak Brigadir J, Barada Eliezer, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf ke rumah dinas Kadif Propam Irjen Ferdy Sambo di Duren 3 yang merupakan tempat eksekusi Brigadir J pada Jumat. Putri Cendrawati juga diduga ikut menjanjikan uang kepada 1 miliar rupiah kepada Barada Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki masing-masing 500 juta. Kemudian Putri Cendrawati juga diduga membuat laporan palsu soal dugaan pelecehan seksual dengan terlapor Brigadir J. Diketahui Putri Cendrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Dia dijerat sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya yakni Irjen Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer atau Brigadir atau Barada E, Bribki Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf. Putri Cendrawati dan kawan-kawan dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan jangto, pasal 55 pasal 56 KUHP. Kelima tersangka terancam hukuman maksimal yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, dan penjara selama-lamanya 20 tahun. Sarmauli Simangungsang temani Putri Cendrawati saat pemeriksaan. Saat istri Ferdy Sambo itu diperiksa, kuasa hukumnya Arman Hanis dan Sarmauli Simangungsang tampak hadir. Rombongan Putri Cendrawati tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 10.48 waktu Indonesia Barat. Terlihat Sarmauli Simangungsang dan Arman Hanis kompak menggunakan kemeja batik. Ada beberapa orang lagi yang hadir bersama dengan mereka yang diduga juga bagian dari tim kuasa hukum. Saat memberikan keterangan pers, Arman Hanis menyebut Putri Cendrawati sedang menjalani pemeriksaan. Diungkapkannya pemeriksaan pertama adalah kesehatan dari tersangka pembunuhan berencana itu. Hari ini memang jadwal pemeriksaan klien kami, Ibu PC sedang diperiksa kesehatannya, ungkapnya. Arman Hanis yang menjadi kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo ini mengungkapkan akan memberikan keterangan lengkap pada awak media setelah pemeriksaan selesai. Kami akan mendampingi klien kami dulu di dalamnya, kata Arman Hanis. Sementara Patra MZen sebelumnya mengatakan dirinya telah menjadi korban prank Putri Cendrawati tidak ada terlihat. Di awalnya percaya Putri Cendrawati telah menjadi korban pelecehan seksual. Setelah melihat keterangan dalam BAP sebagai pelapor, bahkan Patra juga waktu itu ngotot meminta kepolisian agar mengusut tuntas pelecehan yang terjadi di Duren 3. Dengan korban Putri Cendrawati, belakangan terungkap tidak ada pelecehan seksual di tempat yang dulunya merupakan rumah dinas Ferdy Sambo itu. Kepada Rosiana Silalahi dalam program Rosi Kompas TV, Patra mengatakan dirinya memang tidak pernah bisa berbicara langsung meminta keterangan dari Putri. Saat bertemu dengan kliennya itu yang terlihat
Yang dilihatnya hanyalah ekspresi stres dan trauma pada putri yang sering menangis. Kemarin Rosiana Silalahi dia mengatakan diajak masuk ke tim kuasa hukum setelah pulang dari ibadah haji. Saat itu ada yang menghubungi namun tidak dijelaskan siapa orangnya, namun yang pasti bukan Ferdy Sambo maupun Putri Candrawati yang sudah menghubungi meminta agar masuk tim kuasa hukum itu.